Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, karena atas limpahan karunia-Nya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Tahun ini spesial karena kita masih dalam masa pandemi, maka kegiatan pesantren dilaksanakan secara online. Umi bersyukur karena dari hari pertama sampai hari kedua ini yang hadir cukup banyak ya, meskipun dengan keterbatasan teknologi, tapi semangat anak-anak yang luar biasa itu membuat kami semangat. Untuk hari ini agendanya untuk pemateri pertama adalah Ibu Ella Hayati SPD. Beliau merupakan guru matematika. Hari ini akan memberikan tausiah tentang akhlak mulia. Bagaimana kita berakhlak mulia seperti apa nanti akan dijabarkan oleh Bu Ella. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan kepada Bu Ella dipersilahkan. Oh ya, untuk supaya tertib, mohon audionya dimatikan dulu ya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab boleh nanti dihidupkan kembali. Silakan Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini berbahagia sekali bisa bersua dengan rekan-rekan murid-murid Ibu tersayang kelas 7 dalam kegiatan sanlat, walaupun kita baru bisa tatap maya, tapi ini sudah alhamdulillah ya. Sholawat beserta salam Mama Fida punten abdi nuju aya acara. Ya, mohon maaf barusan ada gangguan telepon. Ya. Maaf, Mama Fida. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita umatnya yang tetap istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. 1 jam ke depan atau setengah jam ke depan kita akan mempelajari materi tentang akhlak, khususnya di sini adalah akhlak yang mulia. Di mana kita tahu bahwa pada saat sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita terjadi krisis akhlak. Terutama krisis akhlak ini terjadi pada para pemuda, pada para remaja. Kita lihat mereka tawuran, kemudian juga pacaran yang arah kepada seks bebas, kemudian juga narkoba, lalu ada lagi pornografi, porno aksi. Nah, ini semua adalah akhlak-akhlak yang buruk, atau kita sedang mengalami krisis akhlak. Apa jadinya bangsa Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang kalau generasi mudanya sekarang ini krisis akhlaknya? Oleh karena itu diharapkan dalam pembelajaran ini kalian semua dapat mengikuti materi, menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting nanti kalian dapat mengamalkan, dapat mengaplikasikan hal-hal yang kalian dapatkan di sini.
Ya, next. Ya, kita lanjutkan dengan pengertian main dari itu apa mobil batu teh ada itu di dalam bahasa Arab itu khuluq yang artinya tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan dalam istilah ini diambil menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi kalau yang namanya akhlak itu adalah spontan, tidak mikir-mikir dulu, sifat yang sudah tertanam di dalam jiwa, di dalam hati, sehingga sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan melihat ada sampah, kalau akhlak sudah tertanam akhlak yang baik, maka dia akan langsung memungut sampah itu dan membuang ke tempat sampah. Atau misalkan kalau melihat ada orang yang perlu ditolong, dia otomatis langsung tanpa tahu bahwa saum itu dapat mendetoksifikasi usus dan juga mendetoksifikasi hati. Arti dari detoksifikasi adalah membuang racun-racun, ya. Membuang racun-racun di dalam usus itu nanti akan mengakibatkan badan kita sehat. Lalu detoksifikasi hati, nah, membuang racun-racun yang ada di dalam hati. Hati yang dimaksud di sini adalah hati yang untuk merasa, karena hati itu kan ada hati yang bersifat fisik, ya, seperti yang penyakit liver, itu berarti hatinya yang bersifat fisik. Tetapi yang dimaksud hati di sini adalah hati kolbu, ya, yaitu kalau kita rasanya sakit, rasanya senang, nah itu di dalam hati, hati yang merasakan. Nah, ketika hati kita sehat, maka ini akan berdampak kepada akhlak yang baik. Karena dari hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci, akan terpancar wajah yang berseri, wajah yang enak dipandang, enak dilihat, kemudian akhirnya akan berdampak terhadap akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, atau istilah lainnya akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, ya, sama aja. Nah, sama dengan badan, ya. Kalau badan kita sakit, itu perlu diobati. Badan kita sakit perlu diobati. Kalau hati kita sakit, juga perlu diobati. Obat badan memang rasanya pahit, ya. Kemudian juga kita perlu disuntik. Nah, obat hati juga memang rasanya pahit juga. Artinya ketika kita ingin mengobati hati kita dari sifat sombong misalnya, nah maka kita harus mengorbankan rasa yang ada di dalam hati ini supaya itu bisa menahan rasa sombong, bisa menahan. Kalau misalkan hatinya sakit, itu akan berakibat malas, ya, malas untuk belajar. Berarti di situ kita harus berjuang, kita harus berjuang untuk melawan rasa malas tadi, sehingga akhirnya kita menjadi rajin. Kalau rajin berarti akhlaknya sudah baik. Nah, ini ya, sakit hati itu atau akhlaknya yang sakit itu di situ ada tanda lebih besar. Lebih besar itu artinya lebih parah, ya, lebih parah sakit hati dibanding dengan sakit badan. Kalau sakit hati, kalau sakit badan, misalkan orang sakit liver atau sakit jantung, dia meninggal, selesai urusannya. Tetapi kalau dia sakit kalau dia hatinya yang sakit atau akhlaknya yang buruk, ketika dia meninggal, justru di sanalah awal dari penderitaan yang akan dialami oleh kita. Karena kita mempunyai akhlak yang jelek, itu akan dibalas, akan mendapatkan balasan oleh Allah, baik itu di alam barzakh maupun nanti apalagi di alam akhirat. Itu sudah jelas, ya. Jadi hati-hati kalau kita mempunyai akhlak yang buruk, ini harus hati-hati, harus kita obati kita. Oke, lanjut. Nah, lanjut Bu, 3 hal yang mempengaruhi akhlak, ya. Yang pertama adalah tabiat, ya. Jadi kalau ada orang yang memang tabiatnya itu sudah baik, walaupun lingkungan keluarganya itu misalkan
ini tanpa disuruh dia udah otomatis mau melaksanakan sholat gitu, karena dia itu udah mempunyai tabiat yang baik. Ayah ibunya pemarah, anaknya tapi baik gitu, tidak akhlak suka marah-marah gitu. Nah itu berarti sudah ada tabiat yang baik yang memang sudah ada dari dia sejak kecil. Nah kemudian yang kedua itu akhlak itu bisa dibentuk dengan cara latihan atau membiasakan akhlak yang baik. Nah di bulan Ramadan ini adalah momentum yang paling baik untuk kita melatih diri kita, membiasakan diri kita supaya kita itu mempunyai akhlak yang baik. Kita latih diri kita untuk membiasakan sholat tepat waktu, kita latih diri kita untuk menahan hawa nafsu, kita latih diri kita untuk melawan rasa malas, kita latih diri kita untuk mau berempati, mau memikirkan keadaan orang lain yang sedang kesusahan. Kita latih di sini sehingga nanti semoga 1 bulan ini bisa melahirkan akhlak yang baik pada diri kita, sehingga di bulan-bulan yang lain itu akan menjadi akhlak, artinya sudah mendarah daging di dalam diri kita. Nah kemudian yang ketiganya yang mempengaruhi akhlak adalah juga ketika kita menyaksikan orang-orang yang di sekelilingnya berakhlak baik. Nah berarti di sini lingkungan yang sangat berpengaruh, sehingga ketika dia melihat orang lain berakhlak baik, maka itu secara otomatis akan menular kepada dirinya, ya, karena akhlak baik akan menular, akhlak buruk juga akan menular, ya. Kita tahu bahwa orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, dia akan mendapatkan wanginya, dan orang yang bergaul dengan pandai besi, dia juga akan mendapatkan panas, akan mendapatkan kapetelan gitu, maksudnya kapetelan api seperti itu. Kemudian akhlak itu adalah price. Price itu apa? Kalian tahu? Ya, price itu artinya adalah bandrol. Jadi akhlak seseorang itu adalah bandrol bagi dirinya. Ketika dia berakhlak baik, artinya dia mempunyai harga yang tinggi, baik harga itu di depan Allah maupun harga itu di depan manusia. Dan sebaliknya, kalau akhlaknya buruk, maka berarti dia memiliki harga yang rendah, harga yang kecil dibanding di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini macam-macam akhlak. Ya. Macam-macam akhlak ini ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia, dan akhlak terhadap lingkungan sekitar. Nah, akhlak kepada Allah itu seperti contohnya bersyukur, sabar, ikhlas, qanaah. Ya, qanaah itu artinya menerima apa adanya. Apa yang diberikan oleh Allah kita terima dengan senang hati. Seperti itu. Berapapun Allah memberikan kita rezeki, kita menerimanya dengan senang hati. Itu qanaah. Jadi merasa cukup dengan yang telah Allah berikan. Kemudian tawakal, tawadu, waro. Nah, waro ini artinya terpelihara dari yang haram. Jadi kita memelihara diri kita dari hal-hal yang haram, baik itu perbuatan maupun harta benda yang kita gunakan itu harus yang halal atau baik, yang akhirnya ini bermuara kepada takwa, ya. Ini ada sebuah kisah, ya, supaya bisa diteladani oleh kalian. Kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini dia berkedudukan di Mesir. Ada seorang yang mengunjunginya. Jadi dia itu karena sangat miskin, dia tidak punya rumah. Jadi punya itu kalau kita mah saung gitu, ya, saung atau tenda. Nah, ketika dijumpai Abu Qatadah ini, dia sedang menggumamkan sebuah doa, ya. Doanya itu seperti ini. Ya Allah, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Nah, orang yang melihatnya ini, dia kebingungan. Kenapa Abu Kilabah meminta
memberikan ilham agar tetap mensyukuri nikmat-nikmatnya, sementara yang dilihat kondisi dari Abu Kilabah ini adalah cacat secara fisik. Jadi tangan dengan kakinya itu tidak ada ya. Jadi cuman separoh gitu, tangan kaki separoh, lalu matanya juga dalam kondisi buta. Yang berfungsi itu adalah lisannya. Jadi lisan yang kalau didengarkan itu lisannya berzikir aja, berzikir terus kepada Allah, lalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, maka ingin ditanyakan juga, ini orang ini bertanya, apa yang engkau syukuri kepada Allah, sementara kondisi kamu itu badan kamu juga cacat gitu. Lalu orang ini mengatakan bahwa bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah kalau Allah telah menganugerahkan kepadaku lisan yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir. Jadi ini yang aku syukuri. Allah begitu baik kepadaku sehingga menyebabkan lisan-lisanku ini selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan satu lagi yang membuat saya selalu bersyukur adalah saya mempunyai seorang anak, di mana anak saya itu setiap hari selalu mengurus saya dan selalu memberi makan, membawa saya sholat ke masjid. Tetapi sudah 3 hari dia tidak ada. Sudah 3 hari ini dia tidak nampak di dekatku. Maukah engkau mencari di mana dia berada? Nah, kemudian dicarilah anaknya ini ya, setelah ditanyakan ciri-cirinya, maka didapatilah anaknya sudah meninggal dunia karena dimakan oleh binatang buas. Kemudian diinikan lagi, ditemui lagi si Abu Kilabah ini dan disampaikan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Dan Abu Kilabah dia tersenyum dan kalimat yang diucapkannya adalah alhamdulillah. Nah, kenapa kamu kok alhamdulillah anak kamu meninggal gitu? Nah, saya bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menganugerahkan anak yang soleh buat saya. Anak saya itu rajin ibadah, anak saya itu soleh, dia berbakti kepada orang tuanya, dia juga rajin beribadah kepada Allah, sehingga dia itu tidak menjadi fitnah saya di akhirat, sehingga dia itu tidak menyebabkan saya masuk neraka gara-gara akibat Abah ini menghembus bernafas panjang dan dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah dan dia pun meninggal dunia. Kemudian yang kedua itu akhlak kepada Rasul ya. Kalau kita harus mempunyai akhlak kepada Rasul, bagaimana caranya? Kita harus mencintai Rasulullah walaupun kita tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah melihat wajahnya, tidak terpaut jauh berabad-abad, beratus-ratus 1400 tahun yang lalu ya, kita sudah sangat beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya membaca Al-Quran, itu itu semua adalah berkat daripada Rasulullah, perjuangan Rasulullah, sehingga kita sekarang mengecam nikmatnya Islam, nikmatnya iman itu karena jasa-jasa dari Rasulullah. Kemudian juga kita sebagai rasa bahwa kita mencintai Rasulullah, kita senantiasa bersolawat kepadanya, bersolawat kepadanya dengan sepenuh hati kita. Itu kita mengharapkan, solawat itu adalah mengharapkan rahmat Allah. Kita bersolawat kepada Nabi, tapi solawat itu adalah doa yang akan kembali lagi kepada kita, bahwa kita berharap Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, karena Rasulullah itu rahmatnya sudah banyak gitu. Kalau di
ibaratkan air yang diisi